Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my YouTube channel. Perkenalkan, nama saya Ayu Syarifah Aini, panggilan Ayu, nomor BP 1910553005. Saya berasal dari jurusan Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Andalas. Nah, pada kali ini saya akan menjelaskan yaitu tentang sistem moneter. Nah, teman-teman, gimana penjelasannya? Saksikan ya video ini sampai akhir. Nah, sebelum menonton video ini, jangan lupa ya tekan tombol subscribe dan like-nya. Nah, selamat menonton. Nah, baiklah. Di sini saya akan menjelaskan yaitu tentang moneter system atau sistem moneter. Nah, sebelum lanjut ke moneter, nah kita akan membahas yaitu apa uang itu dan mengapa ini sangat penting. Nah, tanpa uang, perdagangan akan membutuhkan barter, pertukaran suatu barang atau jasa untuk yang lain. Setiap transaksi akan memerlukan kebetulan ganda dari keinginan. Terjadinya tidak mungkin bahwa dua orang masing-masing memiliki yang baik keinginan lainnya. Kebanyakan orang akan harus menghabiskan waktu mencari orang lain untuk perdagangan dengan sangat membuang sumber daya. Pencarian ini tidak perlu dengan uang. Nah, 3 fungsi uang. 1. Alat pembayaran. Sebuah pembelian barang berikan kepada penjual ketika mereka ingin membeli G dan S. Unit akun. Orang-orang tolak ukur gunakan untuk harga pos dan utang rekor. Yang ketiga yaitu penyimpanan nilai, yaitu item bisa digunakan untuk mentransfer daya beli dari masa sekarang ke masa depan. Nah, ada 2 jenis uang. Yang pertama uang komoditas, yaitu mengambil bentuk komoditas dengan nilai intrinsik. Contoh, koin emas, rokok, dan lain-lain. Nah, yang kedua yaitu uang fiat, yaitu uang tanpa nilai intrinsik, digunakan sebagai uang karena keputusan pemerintah. Contohnya adalah dolar Amerika Serikat. Uang beredar itu supply uang atau stok uang. Kuantitas uang yang tersedia dalam perekonomian. Aset apa yang harus dianggap sebagai bagian dari pasokan uang? Yaitu 2 kandidat. Yang pertama mata uang, yaitu tagihan kertas dan koin di tangan atau non-bank publik. Yang kedua yaitu meminta deposit, saldo di rekening bank yang deposan dapat mengakses pada permintaan dengan menulis cek. Langkah-langkah dari uang beredar yaitu M1, mata uang, giro, cek perjalanan, dan deposit cekbel lainnya. M2, segala sesuatu di M1 ditambah tabungan deposit kecil waktu, reksa dana pasar uang, dan kategori kecil beberapa. Nah, yaitu perbedaan antara M1 dan M2 biasanya tidak peduli ketika kita bicara tentang pasokan uang dalam kursus ini. Bank sentral dan kebijakan moneter, yaitu bank pusat, lembaga yang mengawasi sistem perbankan dan mengatur jumlah uang beredar. Kebijakan moneter, pengaturan pasokan uang oleh para pembuat kebijakan di bank sentral. Yang ketiga itu Federal Reserve atau Fed, yaitu Bank Sentral Amerika Serikat. Struktur dari Fed. Federal Reserve System terdiri dari yang pertama Dewan Gubernur, yaitu beranggotakan 7 orang, terletak di Washington. 12 bank Fed daerah, terletak di seluruh Amerika Serikat. Pasar terbuka Federal Community, termasuk BD dari Gov dan presiden dari beberapa bank Fed regional, memutuskan kebijakan moneter. Bank cadangan. Di sebuah sistem perbankan cadangan fleksional, bank menyimpan sebagai kecil dari deposito sebagai cadangan dan menggunakan sisanya untuk membuat pinjaman. Menetapkan Fed persyaratan cadangan. Peraturan tentang jumlah minimum cadangan bank harus memegang terhadap deposito.
Bank dapat menyimpan lebih dari jumlah minimum ini jika mereka memilih. Bank T-akun. T-akun menyatakan akuntansi disederhana yang menunjukkan aset dan kewajiban bank. Contohnya yaitu cadangan sebesar 10 US dollar, pinjaman sebesar 90 US dollar. Jadi, deposit atau kewajibannya yaitu sebesar 100 US dollar. Kewajiban bank termasuk deposito, aset termasuk pinjaman dan cadangan. Dalam contoh ini, pemberitahuan bahwa R sama dengan 10 atau 100 sama dengan 10%. Bank dan uang beredar. Sebuah contoh misalkan 100 US dollar dari mata uang yang beredar. Untuk menentukan dampak bank pada pasokan uang, kita menghitung jumlah uang beredar di 3 kasus yang berbeda. Yang pertama, tidak ada sistem perbankan. Yang kedua, 100% sistem cadangan perbankan. Bank memegang 100% dari deposito sebagai cadangan, tidak membuat pinjaman. Yang ketiga, sistem perbankan cadangan fleksional. Bank dan uang beredar. Sebuah contoh. Kasus pertama, tidak ada sistem perbankan. Publik memegang 100 sebagai mata uang, dan uang beredar sama dengan 100. Bank dan uang beredar. Sebuah contoh. Dalam sistem perbankan cadangan 100%, bank tidak mempengaruhi ukuran pasokan uang. Kasus kedua, 100% sistem cadangan perbankan. Deposit publik sebesar 100, VNB memegang 100% dari menyetor sebagai cadangan. Supply uang, mata uang tambah deposit sama dengan 0 US tambah 100 US dollar sama dengan 100 US dollar. Bank dan uang beredar. Sistem perbankan cadangan fleksional yang kasus ketiga. Seharusnya R 10%. VNB meminjamkan semua tapi 10%. Berarti depositnya uang beredarnya 190 US. Deposit memiliki 100. Berarti peminjam memiliki 90 dalam mata uang. Sistem perbankan cadangan fleksional, bagaimana pasokan uang tiba-tiba tumbuh? Ketika bank memberikan pinjaman, mereka menciptakan uang. Peminjam mendapatkan 90 dalam mata uang atau aset dihitung dalam supply uang. 90 dalam utang baru itu kewajiban. Sistem perbankan cadangan friksional deposit peminjam, misalkan 90 di Second National Bank. Awalnya SNB ini, T akun seperti ini. Seperti yang di samping, teman-teman bisa lihat ini yang ada di tabel ini. Jika R sama dengan 10% untuk SNB, itu akan pinjaman semua tapi 10%-nya dari deposit. Sistem perbankan cadangan fleksional deposit meminjam. Ketika peminjam sebesar 81 US di Trade National Bank atau TNB, ini T akun seperti ini. 10% untuk TNB itu akan pinjaman semua tapi 10% dari deposit. Sistem proses berlanjut dan uang dibuat dengan masing-masing pinjaman baru. T deposit asli US dollar sama dengan 100. Pinjaman VNB 100, pinjam CNB 90, pinjaman TNB-nya 81. Jumlah total uang beredar yaitu 72,90, yaitu beredar hanya 1000 US dollar. Di dalam contoh 100 US dari cadangan menghasilkan 1000 dari uang. Pengganda uang.
Multipilar uang, yaitu jumlah uang sistem perbankan menghasilkan dengan setiap dolar cadangan. Penggandaan uang sama dengan 1 atau R. Dalam contoh kita yaitu R yaitu ya, sama dengan 10%. Penggandaan uang 1 atau R sama dengan 10. 100 US dollar cadangan menciptakan sebanyak. Nah, selanjutnya 3 alat pengendalian moneter. Yang pertama, Open Operation Pasar atau OPT. Pembelian dan penjual obligasi pemerintahan Amerika Serikat oleh The Fed. Untuk meningkatkan pasokan uang, Fed membeli obligasi pemerintah, membayar dengan dolar baru. Titik yang disimpan di bank meningkatkan cadangan. Yang bank digunakan untuk membuat pinjaman, menyebabkan jumlah uang beredar untuk memperluas. Untuk mengurangi pasokan uang, Fed menjual obligasi pemerintah, mengambil dolar dari peredaran, dan proses bekerja secara terbalik. OPT mudah untuk melakukan dan alat kebijakan moneter Fed pilihan. 2. Persyaratan cadangan atau RR. Mempengaruhi berapa banyak uang yang bank dapat membuat dengan membuat pinjaman. Untuk meningkatkan pasokan uang, mengurangi RR. Bank membuat lebih banyak pinjaman dari setiap dolar cadangan yang meningkatkan penggandaan uang dan jumlah uang beredar. Nah, itu yang keduanya untuk mengurangi pasokan uang. Itu Fed menimbulkan RR dan proses bekerja secara terbalik. Fed jarang menggunakan persyaratan cadangan. 3. Discount rate, yaitu tingkat bunga pinjaman membuat ke bank. Ketika bank habis cadangan, mereka dapat meminjam cadangan dari Fed. Nah, yang kedua yaitu untuk meningkatkan pasokan uang. Fed dapat menurun tingkat diskonto yang mendorong bank untuk meminjam lebih banyak cadangan dari Fed. Bank kemudian dapat membuat lebih banyak pinjaman yang meningkatkan jumlah uang yang beredar. Untuk mengurangi pasokan uang, Fed dapat menaikkan tingkat diskonto. Tingkat bunga pinjaman Fed membuat ke bank. Fed menggunakan pinjaman diskon untuk menyediakan likuiditas tambahan ketika lembaga keuangan berada dalam kesulitan. Misalnya setelah Oktober 1987, kurs pasar saham. Jika tidak ada krisis, Fed jarang menggunakan pinjaman diskon. Fed adalah lender of last resort. Pada hari tertentu, bank dengan cadangan cukup dapat meminjamkan dari bank dengan kelebihan cadangan. Tingkat bunga pinjaman ini adalah tingkat dana federal. FOMC menggunakan OPT untuk menargetkan tingkat dana yang makan. Banyak suku bunga sangat berkorelasi sehingga perubahan dalam makan tingkat dana penyebab perubahan tingkat suku lain dan memiliki dampak besar dalam perekonomian. Nah, teman-teman di sini bisa lihat yaitu grafiknya. Nah, yang merah ini adalah Fed, yang biru adalah utama, yang hijau 3 bulan T-bill, dan yang ungu ini adalah hak tanggungannya. Nah, ini adalah yang R ini adalah tingkat dana federal, dan jumlah dana yang F adalah jumlah dana federal. Ini adalah demand and supply federal pasar dana. Nah, untuk tingkat dana, maka kenaikan gaji Fed dengan obligasi pemerintahan OPT. Ini menghilangkan cadangan dari sistem perbankan, mengurangi pasokan dana federal. Penyebaran R menjadi naik. Masalah mengontrol uang beredar. Jika rumah tangga menyimpan lebih dari uang, mereka sebagian mata uang, bank memiliki cadangan lebih sedikit, membuat pinjaman lebih sedikit, dan jumlah uang beredar jatuh. Jika bank memegang lebih banyak cadangan dari yang dibutuhkan, mereka membuat pinjaman lebih sedikit dan jumlah uang beredar jatuh. Namun, Fed dapat mengkompensasi rumah tangga dan perilaku bank untuk mempertahankannya.
Bank dan uang beredar. Sebuah berjalan di bank. Ketika orang menduga bank mereka berada dalam kesulitan, mereka mungkin lari ke bank untuk menarik dana mereka, memegang mata uang lebih dan kurang deposito. Di bawah cadangan perbankan, bank tidak memiliki cadangan yang cukup untuk melunasi semua deposan. Maka, bank mungkin harus dekat. Jika bank dapat memberikan pinjaman lebih sedikit dan tahan lebih banyak cadangan untuk memenuhi deposan. Peristiwa ini meningkat P membalikkan. Selama 1929 sampai 1933, gelombang bank runs dan penutupan bank yang menyebabkan pasokan uang jatuh sebanyak 28%. Banyak ekonom percaya ini memberikan kontribusi terhadap keparahan depresi besar. Sejak itu, asuransi deposit federal telah membantu mencegah bank berjalan di AS. Di Inggris, meskipun Northern Rock Bank mengalami sebuah bank klasik menjalankan pada tahun 2007 dan akhirnya diambil alih oleh pemerintahan Inggris. Nah, ringkasannya, kesimpulannya dari materi ini yaitu uang termasuk mata uang dan berbagai jenis deposit bank. Yang kedua, Federal Reserve adalah bank sentral dari AS yang bertanggung jawab untuk mengatur sistem moneter ini. The Fed mengendalikan jumlah uang beredar terutama melalui operasi pasar terbuka, pembelian obligasi pemerintahan meningkatkan jumlah uang beredar, menjual obligasi pemerintahan menurun. Dalam sistem perbankan cadangan fleksional, bank menciptakan uang ketika mereka membuat pinjaman. Cadangan bank memiliki efek multiplier pada uang beredar. Baiklah, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga teman-teman paham. Dan jika ada kata-kata saya yang salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.